Shalom, haleluya. Kita masih mengucap syukur kepada Tuhan bahwa ada kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Bangkit dan bercahayalah. Firman Tuhan diambil dari Nats Alkitab Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Di mana kisah ini sangat terkenal, di mana Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang, ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca firman Tuhan hari ini, mereka, Yesus dan murid-muridnya sudah lelah dalam pelayanan mereka, pulang dengan tujuan ingin beristirahat, tetapi ternyata di tengah-tengah muncul lagi banyak orang, ribuan orang yang mereka juga mau dilayani. Sampai akhirnya malam pun tiba dan terjadilah bahwa seorang murid Yesus berkata kepada Yesus pada ayat yang ke-36, "Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Namun ayat ke-7 luar biasa. Yesus memberikan sebuah statement yang di luar pemikiran, di luar logika manusia, bahkan di luar dari pikiran-pikiran yang biasanya kita bisa pikirkan. Dikatakan ayat ke-7 dikatakan, "Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan," kata mereka kepadanya. "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Jadi keadaannya adalah murid-muridnya mungkin tidak punya uang. Murid-muridnya tidak mempunyai persediaan makanan yang cukup untuk memberi makan ribuan orang. Sehingga dari pelajaran ini saya berikan judul renungan hari ini adalah memberi makan. Apa maksudnya? Seringkali yang menjadi alasan seseorang belum bersedia menjadi berkat bagi orang lain adalah karena mereka merasa hanya memiliki sedikit uang, sedikit waktu, sedikit makanan. Banyak daripada kita yang terus beralasan hari ini belum mau melayani, hari ini belum mau terlibat di dalam bakti sosial, hari ini belum bisa menolong anggota home. Kenapa? Karena alasannya klasik, saya punya sedikit, saya belum kaya, saya belum punya banyak. Nah, saya berharap ini tidak menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ternyata firman Tuhan, kita melihat bersama-sama di sini apa? Yang sedikit bisa menjadi banyak, yang tidak ada bisa menjadi ada, ya, yang kecil bisa menjadi besar. Pertanyaannya adalah apakah kita mau masuk di dalam pengalaman iman ini? Tatkala kita memberikan kehidupan kita, tatkala kita bersedia menjadi berkat bagi orang lain, oh ternyata Tuhan bisa memberkati kehidupan kita. Mungkin kelihatannya wajar bagi manusia hidup berdasarkan logika atau pemikiran sederhana. Namun mengikut Kristus, kita perlu punya pikiran Kristus, bukan pikiran manusia. Thomas juga tidak percaya, murid Yesus tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Dia berkata, "Aku mau cucukkan dulu jariku ke lubang bekas pakunya, baru aku percaya." Ya, seringkali kita juga menjadi seperti itu. Ya, mana mungkin aku bisa memberi mereka makan, mana mungkin aku bisa menolong, mana mungkin aku bisa berkontribusi, aku sendiri masih kesulitan. Namun saya ingin berikan cerita tentang janda Sarfat yang kita jumpai di Alkitab Perjanjian Lama. Ketika di tengah-tengah kesulitannya, dia hanya punya minyak dan tepung untuk dimakan bagi dia dan anaknya. Setelah itu mati. Tapi dalam keadaan yang sulit, melarat, miskin, dia mentaati perintah Tuhan dengan membuat makanan untuk Nabi Elia. Akibatnya mujizat Tuhan terjadi. Jangan-jangan yang membuat mujizat Tuhan terjadi adalah tatkala di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah kesengsaraan kita, kita tetap mau menjadi berkat bagi orang lain. Kita tahu setelah murid-muridnya membawa hanya beberapa roti dan ikan, dan Yesus mengucap syukur, dan setelahnya mujizat terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dorong untuk kita mempunyai iman di dalam memberi makan bicara menjadi berkat bagi orang lain. Dan siapa tahu tatkala engkau menjadi berkat bagi banyak orang, disitulah justru membuka pintu berkat Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa supaya kami memiliki mata rohani, tidak melihat kondisi kami yang nyata di dunia ini, tetapi melihat seperti Tuhan melihat. Kami percaya di tengah-tengah kesulitan pun Engkau mampukan kami untuk memberi, menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami percaya mujizat Tuhan bisa terjadi atas keluarga kami, atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk terus belajar, berkontribusi, memberi walaupun di tengah-tengah kesulitan.
Kami percaya Tuhan memelihara kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.